Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Hima. Kita akan belajar bersama membahas tentang Ad-Darsul Khamis, pelajaran 5. Tentang apa pelajaran 5? Ad-Darsul Khamis tentang fi maktabatil madrasati, di perpustakaan sekolah. Oke. Di dalam maktabatul madrasah ada beberapa kosakata yang wajib kalian hafalkan. Yang pertama, maktabatul madrasati, artinya adalah perpustakaan sekolah. Sedangkan maktabah artinya perpustakaan. Di situ ketambahan maktabatul madrasah, artinya perpustakaan sekolah. Harus bisa membedakan antara maktabatu dan maktabun. Jika maktabatu artinya perpustakaan, jika maktabun artinya meja. Oke, jangan sampai salah ya. Lanjut. Oke, selanjutnya di sebelahnya maktabatul madrasah itu ada komusun. Komusun artinya adalah kamus. Lanjut. Bawahnya maktabatul madrasah ada majalatun, artinya adalah majalah. Lalu sebelahnya ada khoritotun. Khoritotun artinya peta. Lanjutnya, bawahnya majalatun itu ada gambar koran. Koran bahasa Arabnya jaridatun. Jaridatun artinya adalah koran. Dan sebelahnya koran adalah gambar ra. Ra bahasa Arabnya adalah rofun. Rofun artinya adalah ra. Kosakata selanjutnya adalah kumbiutiru. Kumbiutiru. Kumbiutiru artinya komputer. Sebelahnya khizanatun. Khizanatun artinya adalah lemari. Lanjutnya, maktabun. Maktabun. Maktabun artinya meja. Sebelahnya, misbahun. Misbahun artinya lampu. Itu tadi beberapa kosakata yang ada di perpustakaan sekolah. Harus dihafalkan ya. Oke, sekarang setelah kita mengetahui beberapa kosakata, kita akan mengetahui arti dari al-hiwaru. Oke, teman-teman, di sini ada al-hiwaru. Apa itu al-hiwaru? Nah, benar, percakapan. Percakapan pertama ada Hilman dan juga Salman. Langsung saja ya. Hilman, Assalamualaikum ya Salman. Salman menjawab, Waalaikumsalam ya Hilman. Hilman, hayya bina nazhabu ila maktabatil madrasati. Ayo kita pergi ke perpustakaan sekolah. Salman bertanya, Ainal maktabatu? Di mana perpustakaan? Hilman menjawab, Al-maktabatu khalfal fasli. Perpustakaan berada di belakang kelas. Salman bertanya, Madza fil maktabati? Apa yang ada di perpustakaan? Hilman menjawab, Fil maktabatil kutubun wa jaridatun wa majalatun wa komusun wa khoritatun wa kumbiutiru wa ghairu dzalik. Di perpustakaan itu ada buku-buku, koran, majalah, kamus, peta, komputer, dan yang lainnya. Salman, hayya bina nazhabu ilal maktabatil ana. Ayo kita pergi ke perpustakaan sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan al-hiwarus tsani.
Percakapan kedua. Namanya masih sama ya, Hilman dan juga Salman. Hilman, tilka kutubul lugatil arabiyah. Itu buku bahasa Arab. Salman menjawab, tahta kutubul lugatil arabiyah kutubut tarikhi. Di bawah buku bahasa Arab ada buku sejarah. Tarikhi itu artinya sejarah. Hilman, hadhihi kutubul lughatil indonesiati. Ini buku bahasa Indonesia. Salman, fauqa kutubul lughatil indonesiati kutubul hadithi. Di atas buku bahasa Indonesia ada buku hadis. Hilman, wahuna kutubut tafsir. Dan di sini ada buku tafsir. Salman, tahta kutubit tafsiri kutubul fiqhi. Di bawah buku tafsir ada buku fikih. Hilman, janibar rofi jaridatun. Di sebelah ra ada koran. Salman, amamal khizanati maktabun. Di depan lemari ada meja. Hilman, fauqal maktabi misbahun. Di atas meja ada lampu. Salman, khalfal maktabi komputer. Di belakang meja ada komputer. Nah, teman-teman, itu tadi terjemahan Al-Hiwarul Awal dan juga Al-Hiwarus Tsani. Teman-teman harus mengerti dan paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan melanjutkan Al-Qiraah. Judulnya adalah Fi Maktabatil Madrasati. Di dalam perpustakaan sekolah. Silakan disimak dengan baik-baik ceritanya. Tilka Maktabatul Madrasati. Itu perpustakaan sekolah. Maktabatul Madrasati murattabatun. Perpustakaan sekolah rapi. Khalfal fasli Maktabatul Madrasati. Di belakang kelas ada perpustakaan sekolah. Fiha kutubun wa majallatun wa jaraidu wa qamusun wa kharitatun wa kumbiyuturu wa ghairu dzalik. Di dalamnya ada beberapa buku, majalah, koran, kamus, peta, komputer, dan yang lainnya. Al-kutubu wal qamusu wal majallatu firrofi. Buku, kamus, dan majalah di dalam rak. Janibar rofi jaridatun. Di sebelah rak ada koran. Fauqal maktabi misbahun. Di atas meja ada lampu. Wa firrofi kutubun katsiratun minha. Dan di dalam rak ada banyak buku. Di antaranya kutubul lughatil arabiyah wa kutubul fiqhi wa kutubut tarikhi wa kutubut tafsiri wa kutubul hadithi wa ghairu dzalik. Buku bahasa Arab, buku fikih, buku sejarah, buku tafsir, buku hadis, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, itu adalah terjemah dari Al-Qiraah halaman 55. Silakan bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas yang namanya tarkib. Seperti biasa ya, pada pelajaran itu setiap kali pertemuan, setiap bab itu ada
kosakata yang harus dihafalkan, percakapan yang harus tahu terjemahannya, cerita yang harus tahu terjemahannya, dan yang terakhir adalah tarkib. Di sini tarkibnya adalah mubtada muakhor atau khobar muqaddam. Nah, dalam kurung dzarful makan. Nah, apa sih itu maksudnya? Nah, silakan didengarkan dengan baik-baik. Ini adalah pelajaran akhir dari bab 5. Silakan disimak dengan baik. Nah, teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas tentang mubtada dan khobar. Tentunya teman-teman tidak lupa ya, mubtada itu apa, khobar itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya mubtada muakhor dan juga khobar muqaddam, yang harus ada yang namanya dzarful makan. Dzarful makan itu apa ya, Oke, kita bahas satu-satu. Nah, jadi begini, dalam kondisi tertentu mubtada itu bisa berada setelah khobar atau disebut dengan yang namanya mubtada muakhor. Apa itu mubtada muakhor? Mubtada itu kan biasanya di awal. Pada kesempatan kali ini, mubtada itu berada di akhir. Mubtadanya diakhirkan. Sedangkan khobar itu biasanya paling belakang. Sekarang khobarnya menjadi khobar muqaddam. Muqaddam itu didahulukan, diawalkan. Nah, paham ya? Mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan, khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan. Nah, sekarang khobar yang berada di awal kalimat itu bisa berupa jar majrur. Apa sih itu jar majrur? Bikin pusing ya. Nah, jar majrur itu biasa disebut dengan dzarful makan. Dzarful makan itu adalah dzaraf makan. Dalam bahasa Arab, dzaraf makan itu adalah kata yang menunjukkan tempat atau posisi atau letak sesuatu. Contohnya di depan, di belakang, di samping, di atas, di bawah, di dalam. Itu semua termasuk dzaraf makan yang menunjukkan tempat. Nah, sekarang contoh dalam bahasa Arab dzarful makan. Yang pertama ada khalfa, fauqa, tahta, janiba. Artinya sudah tahu dong. Khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping. Nah, 4 itu tadi termasuk dzaraf makan. Nah, jadi teman-teman yang harus kalian tahu, apabila setelah dzaraf makan itu ada isim, maka isim tersebut harus berharokat kasroh atau berbentuk majrur. Ya, kok bingung ya kalau seperti ini? Langsung saja kalian lihat contoh berikut ini. Nah, bisa kalian lihat di kolom sebelah kanan itu khobar muqaddam dan juga dzaraf makan. Sedangkan di kolom kiri itu namanya mubtada muakhor. Khobar muqaddam, yang mana khobar muqaddam? Al-fasli, di situ menjadi khobar muqaddam. Sedangkan khalfa yang ada di dalam kurung itu namanya adalah
dzaraf makan. Nah, seperti khalfa tadi ya yang saya jelaskan, khalfa, fauqa, tahta, janiba itu termasuk dzaraf makan. Jadi khobar muqaddam itu harus diawali dengan yang namanya dzaraf makan, 4 kata tadi. Dan setelah adanya dzaraf makan, khalfa, tahta, fauqa, janiba. Nah, setelah itu ada yang namanya khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu seperti khobar biasanya yang kalian pelajari kemarin ya. Bisa itu tempat, bisa itu nama-nama benda yang lainnya. Pokoknya yang namanya isim. Isim itu benda ya. Jadi isimnya itu harus berharokat kasroh. Contohnya khalfa fasli, tahta kutubit tafsiri. Khalfa faslu, gak boleh kalau khalfal faslu, harus khalfal fasli karena ada dzaraf makan di depannya berupa khalfa. Sedangkan tahta kutubit tafsiri, tidak bisa tahta kutubat tafsiro, tidak boleh karena didahului dengan tahta dzaraf makan, jadi harokatnya harus kasroh. Sedangkan mubtada muakhor, contohnya maktabatun, boleh. Kutubut tarikhi, boleh. Mubtada muakhor itu bisa berupa benda atau ruangan juga boleh. Nah, sekarang artinya ya, khobar muqaddam, dzaraf makan, mubtada muakhor jika digabung menjadi bagaimana sih kalimatnya? Nah, khalfal fasli maktabatun. Di belakang kelas ada maktabatun. Apa itu maktabatun? Ya, perpustakaan. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tahta kutubit tafsiri kutubut tarikhi. Di bawah buku tafsir ada buku sejarah. Nah, itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan WA ke nomor Ustazah Hima. Nanti akan dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.